Ini adalah satu serial yang baru, mudah-mudahan bisa kita selesaikan 3 kali pertemuan. Judulnya ialah Worship the Lord our God. Beribadahlah kepada Tuhan Allah kita. Amin. Nah, dalam setiap firman Tuhan ini, saya mau kita semuanya berkata seperti ini. Mari katakan pada kiri kanan saudara begini: mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. 1, 2, 3 ya. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Katakan muka belakangnya 1, 2, 3 ya. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Kiranya Tuhan disenangkan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya percaya ini pasti memberkati kita semuanya. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. Dan mari kita lihat bersama-sama di Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ulangan 6 ayat 13, Ulangan 10 ayat 20 isinya sama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah harus engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya lah haruslah engkau bersumpah. Nah, kita tidak bersumpah lagi sekarang, tetapi Alkitab berkata, katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena dahulu saudara, Kristus belum datang untuk menggenapi semua hukum Taurat, tetapi ketika Kristus datang sudah digenapi hukum Taurat. Tuhan berkata sekarang ini tidak perlu lagi bersumpah, tetapi sekarang ini kita hanya berkata sejujurnya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Haleluya. Tetapi bukan berarti ayat ini batal, melainkan ini adalah satu acuan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah dan memakai nama Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Tidak sembarangan kita pakai nama Tuhan, tetapi untuk hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan, membawa kemajuan pada kita dan juga membebaskan kita dari segala kutukan iblis, pekerjaan iblis. Kita katakan dalam nama Yesus. Yang setuju katakan haleluya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saya berdoa tidak ada di sini beberapa orang tersebut, dan kita berdoa di GKI semuanya semangat. Yang sukacita katakan amin. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, sama-sama lagi kita katakan, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Gereja Kemenangan Iman Indonesia diberikan Tuhan satu roh antusiasme untuk beribadah. Saya tahu Tuhan masih ada, tetapi saya mau cerita pada saudara supaya kita merindukannya itu kembali. Keteraturan dan tata cara ibadah kita seharusnya tidak boleh menghalangi pergerakan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, tetapi saudara, sama seperti gereja lain di mana-mana COVID ini sudah banyak merusak. Work from home. Work from home. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah untuk itu. Kita harus taat kepada pemerintah. Tetapi sekarang pemerintah sudah memperbolehkan. Ya, mengerti katakan amin. Dan sebenarnya saudara, seharusnya mau berapa lama pun kita dihalangi, di dalam hati ini seharusnya semakin menyala. Kalau Anda cinta kepada seseorang, semakin jauh dan semakin lama Anda terpisah, di dalam hati ini akan semakin menyala. Kapanlah aku bertemu dengan dia? Kapan aku bertemu dengan dia? Walaupun di luar sana ada banyak pilihan lain, ada banyak godaan, tetapi karena engkau sudah menetapkan hatimu bahwa di hatimu hanya ada dia, maka engkau akan merindukan saat bersama-sama. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Walau ada pilihan lain, engkau akan memilih untuk berkorban untuk boleh bersama-sama. Yang mengerti katakan haleluya.
Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya belajar saudara dalam hidup ini ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan berjauhan, yang tidak bisa dilakukan dengan video call. Salah satu diantaranya ialah untuk berganda dan berbuah. Untuk dapat mempunyai anak, Anda harus bertemu. Tidak bisa mempunyai anak kalau satu jauh di sana dan satu di sini. Untuk berbuah, untuk berganda, kita harus bertemu. Haleluya. Oh ya, oke. Kita berkata kita bisa saling mengasihi walau jarak berjauhan. Amin untuk itu. Ya, saya setuju. Kita bisa melakukan banyak hal, Pak, walaupun berjauhan. Dari layar handphone pun, dari layar kaca. Kami ikut kok, Pak. Kami senang. Amin untuk itu, amang. Tetapi untuk berbuah, untuk berganda, tidak akan pernah bisa. Karena memang itu dibuatkan Tuhan. Dan Tuhan berkata kita harus berbuah dan berganda. Gereja harus berbuah dan berganda. Itu sebabnya kita harus berkumpul, berfellowship satu dengan yang lainnya, berinteraksi satu dengan yang lainnya di rumah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama lagi kita katakan, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Amin. Maka inilah firman yang saya bawakan. Beribadah kepada Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus tetap antusias. Antusiasme itu datang kenapa? Karena 3 hal. Kerendahan hati kita yang mengatakan kita butuh Tuhan. Kalau kita menyombongkan diri dan berkata nggak butuh Tuhan, maka kita nggak antusias lagi kepada seseorang. Kita antusias ke gereja. Kenapa? Karena kita butuh. Kita butuh Tuhan. Kita butuh jamahannya. Dan kita tahu kalau kita datang dia pasti menjamah. Kerendahan hati. Kerendahan hati yang mengatakan I love you and I need you my Lord. Aku mengasihimu dan aku memerlukan engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Antusiasme ini juga datang kenapa? Karena kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Semakin dekat waktu bertemu, semakin intens hati ini. Semakin ingin hati ini. Semakin gak sabar hati ini. Semakin dak-dikduk dia. Itulah dia, antusiasme. Ada orang yang semakin dekat waktunya, semakin takut dia. Semakin dekat waktunya saudara, semakin malas dia. Semakin dekat waktunya, semakin dicarinya alasan untuk menghindar. Itu bukan antusiasme. Saudara, saya berdoa saudara ada pada kelompok yang pertama. Semakin dekat hari Minggu, saudara semakin sukacita. Semakin dekat hari Minggu, saudara semakin bahagia. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa kita bisa antusias? Yang pertama, kerendahan hati kita yang mengatakan kita butuh Yesus. Yang kedua, kerinduan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, karena kita suka menyenangkan Dia. Nah, dengarkan baik-baik, ini penting, amin. Kerendahan hati, harus ada antusiasme. Mau beribadah, mau datang ke rumah Tuhan. Seperti Daud diejek oleh Mikal, dia gak peduli. Apa urusanku dengan engkau? Ini urusanku dengan Tuhan. Ini urusan saya dengan Tuhan. Dengarkan sayang, bahwa engkau dan saya di hadapan Tuhan sama. Sama. Jangan katakan podium ini membedakan kita. Kita sama-sama anak Tuhan. Yesus sama-sama mati bagi saya dan saudara. Dan karena sesuatu hal yang dilihat Tuhan pada saya, Dia angkat saya supaya saya bisa membawakan firman bagi saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab berkata itu semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena hasil usaha saya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Intinya apa? Saya dan saudara adalah sama. Saya tidak menemukan satu alasan apapun untuk tidak datang pada waktu ibadah hari Minggu atau hari Jumat kecuali saya ada di luar kota. Untuk tidak melayani Anda. Kenapa saya melayani? Karena saya pendeta? Bukan. Kenapa saya melayani? Beberapa kali saya berdiri saudara kondisi tidak baik. Beberapa kali saya berdiri kondisi memprihatinkan.
Beberapa kali saya berdiri, saya baru pulang diinfus dari rumah sakit. Tapi kenapa dipaksakan kali Amang Pandita? Bukan dipaksakan Inang, tapi sayang kali aku sama Tuhan itu. Kenapa sayang kali? Karena dia sayang kali kepada aku, Inang. Haleluya. Haleluya. Kita sama. Hanya kedudukan gereja yang berkata bahwa Anda adalah jemaat, saya adalah gembala. Anda adalah pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, lalu dia adalah jemaat. Kalau kita sebagai pemimpin tidak bisa menemukan alasan di hati kita untuk tidak beribadah, maka jemaat juga tidak boleh punya alasan untuk tidak ibadah. Apalagi sebaliknya. Kalau jemaat pun datang ibadah, jangan sampai pemimpin kita tidak ibadah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apalagi gereja kita ini dikenal dengan kuasa mukjizat dan tanda ajaib. Kenapa tidak ibadah Bapak? Saya sakit, justru karena sakit datang ibadah, kita doakan pulang sembuh. Haleluya. Karena kau datang untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau datang untuk firman. Engkau datang untuk jamahan. And everything in our service, semua di dalam ibadah kita is about Jesus. Adalah tentang Yesus. Haleluya. Jadi harus antusias. Semua berkata antusias. Haleluya. Antusias datang dari kerendahan hati kita mengatakan kita membutuhkan Tuhan. Kerinduan hati kita untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Dan kesukaan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Nah, 3 hal ini, semua berkata 3 hal ini. Tidak boleh lekang. Tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Ketiga hal ini, dengarkan baik-baik. Nomor 1 harus kita jaga dan lestarikan selama kita hidup. Haleluya. Jangan sampai kita merasa semua sudah kita dapatkan. Aku gak butuh lagi Tuhan. Atau Tuhan menjadi nomor 2. Jangan sampai kita merasa tidak rindu lagi kepada Tuhan. Oh, jadi gak apa-apa gak ibadah, gak apa-apa gak doa. Saya melihat setiap kali doa semalaman saudara, orang-orang antusias, saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Harus jaga dan lestarikan. Tanpa dijaga itu akan hilang. Tanpa dilestarikan itu akan punah. Jangan sampai antusiasme itu hilang dan punah. Amin. Jangan sampai kerendahan hati yang membutuhkan Tuhan, jangan sampai kerinduan hati untuk bertemu Tuhan dan kesukaan hati untuk menyenangkan Tuhan hilang atau punah. Tidak boleh dalam nama Yesus. Malahan nomor 2 itu harus bertumbuh dan bertambah dalam hidup kita. Semakin merindukan Tuhan, semakin ingin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara pernah mau makan mie sop atau mau makan sesuatu, lalu saudara sampai dan saudara lihat restorannya atau tokonya tutup. Pernah? Rasanya greget kali ya. Dan kita berjanji dalam hati kita, aku akan datang lagi. Jadi jangan saudara pikir kalau selalu buka lalu selalu untung. Enggak. Justru kadang-kala ketika saudara tutup, Roh Kudus menaruhkan dalam hati mereka, aku akan datang lagi. Ya mengerti katakan amin. Tapi itu semua tergantung iman saudara. Saya sini hanya mau mengatakan prinsipnya satu, utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidup saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan bisa mengubahkan seorang Yusuf dari seorang tahanan yang tidak ada harapan di penjara menjadi seorang perdana menteri dalam waktu 1 detik. Apa sih susahnya bagi Tuhan untuk menjadikan Anda dan saya konglomerat? Mana firman-Nya juga sudah berkata, harta kekayaan dari seberang lautan akan berpindah padamu, dan pada saya. Haleluya. Bisa. Amin. Amin. Tapi kita harus menjadi kesaksian yang hidup yang memuliakan Tuhan. Mau dikatakannya Babylon, puji Tuhan, sudah jadi kesaksian. Mau dikatakannya sikit-sikit Tuhan, sudah jadi kesaksian. Amin. Tidak sama dengan dunia. Kau apa sih? Diajak nonton gak mau. Bukan gak mau, tapi ada ibadah. Siap ibadah lah kita nonton. Udah habis filmnya. Besoklah kita nonton. Gak ada waktuku besok. Hari ini, hari Minggu aja ada waktuku. Ya udah, aku nonton sendirian.
Tapi kalau kau mau nonton sama aku besok, aku yang bayari kau. Kan udah bimbang imannya. Betul kau bayari, betul. Ada satu syaratnya apa? Ibadah sama aku hari Minggu ini. Kau ibadah sama aku hari Minggu ini, hari Senin kita nonton sama aku yang bayari. Begitu dong. Jangan terbalik. Biarlah kita antusiasme kita kepada Tuhan jadi kesaksian. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Jadi antusiasme ini, ketiga hal ini, rendah hati yang selalu membutuhkan Tuhan, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, kesukaan untuk menyenangkan Tuhan, harus kita lestarikan dan kita jaga. Harus bertumbuh dan bertambah, harus menjadi satu kesaksian yang memuliakan Tuhan. Baru kemudian dua lagi yang paling penting, harus kita alirkan kepada orang. Haleluya. Haleluya. Antusiasmemu harus menular. Haleluya. Sukacitalah, ketawalah, berpengharapanlah. Orang yang antusias itu menular. Haleluya. Apa gunanya kita antusias sendiri? Betul atau tidak? Anda harus bisa menularkan. Roh yang ada pada Anda lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Tertular dia. Diracuni dalam arti kata baik. Orang yang diracuni kan makin lemah. Tapi kalau racunnya itu datang dari saudara, makin senang dia. Sampai akan ada satu pernyataan. Memanglah kalau boru nenggolan ini datang, berbeda kali semua katanya. Begitulah maunya. Dalam arti kata baik. Jangan sampai memanglah kalau boru nenggolan ini datang berbeda kali. Tadinya kami senang jadi sedih kami. Jangan begitu. Memanglah kalau Pak Tobing ini datang, suasana jadi meriah. Begitulah. Haleluya. Apa rahasianya Pak? Bilang rahasianya sering-sering beribadah. Amin. Amin. Dekat-dekat dengan Tuhan rahasianya. Haleluya. Yang terakhir, roh antusiasme, kerendahan hati untuk mengatakan membutuhkan Tuhan, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan, dan kesukaan hati kita menyenangkan Tuhan, harus kita wariskan sebagai harta pusaka yang berharga bagi anak cucu kita. Yang sukacita katakan haleluya. Ada roh antusiasme, amin. Jadi itu harus kita lestarikan, kita jaga, bertumbuh dan bertambah, jadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian harus kita alirkan, tularkan pada orang-orang, dan kita turunkan, wariskan kepada anak cucu kita. Haleluya. Alkitab tadi menerangkan bahwa kita harus beribadah, semua berkata harus beribadah. Ini yang banyak diabaikan oleh orang Kristen, apalagi saat-saat pandemi. Alasan-alasan kecil hingga besar diberikan agar ia dapat membenarkan dirinya untuk tidak beribadah. Mulai daripada hujan, sakit, tidak ada biaya, tidak ada waktu, lupa, capek, banyak lagi. Itu alasan sayang. Alasan itu bisa dimengerti oleh kemanusiaan. Tapi kalau Tuhan kita menuntut keharusan, baca dalam buku Imamat, baca dalam buku Keluaran, baca dalam buku Ulangan, haruslah engkau, haruslah engkau, haruslah engkau. Tuhan kita adalah anti kegagalan. Dia tidak pernah gagal dan dia berharap, dia mengharuskan kita juga tidak gagal. Dan apa yang dimintanya kepada kita tidak hal yang sukar, semua ada dalam jangkauan kita. Tuhan kita tidak menerima alasan. Coba lihat baik-baik, satu hamba yang jahat dia berkata, oh aku tahu kau Tuhan yang kejam. Jadi udah tahu kau ya, habis kau hari ini juga, selesai. Tuhan kita tidak bisa menerima alasan. Oh aku baru menikah sehingga aku tidak bisa datang. Oh aku baru saja membeli tanah, aku tidak bisa datang. Aku baru saja membeli rumah, aku tidak bisa datang. Aku baru saja begini, nggak bisa datang. Semua kata Tuhan dimusnahkan oleh Tuhan. Maka raja itu membakar habis kota mereka. Sayang, Tuhan kita tidak menerima alasan. Ini perlu masuk ke dalam hati saudara. Sama-sama kita katakan, Tuhan kita tidak menerima alasan. Jadi kalau Tuhan berkata haruslah engkau beribadah, saya katakan kepada Anda juga di rumah, mulai minggu depan datang ibadah TKP, datang ibadah leaders meeting, pertemuan kita, haleluya. Datang ibadah hari Minggu.
Siapapun Anda, Tuhan kita mengharuskannya. Oke, saya bisa menerima. Ya, Anda sudah tua. Iya Pak, sudah tua. Apalagi alasan-alasan yang tidak masuk akal, saudara ya. Alasan tidak masuk akal, gak ada tempat parkir. Kita sudah usahakan, kita sudah berikan tempat parkir pada saudara. Oh, jauh dari gereja. Amang, cobalah katakan itu kepada Tuhan yang datang dari sorga khusus untuk menyelamatkan engkau. Tolonglah, kalau kita jadi manusia, rendah hati sedikit. Jangan timpakan kesalahan itu pada gereja, jangan timpakan kesalahan itu kepada hamba Tuhan, jangan timpakan kesalahan itu kepada situasi dan keadaan. Hujan. Di mana di dunia ini yang gak pernah hujan? Haleluya. Apakah karena hujan makanya engkau tidak pulang lagi ke rumahmu? Kalau di tengah jalan dapat hujan, apakah kau tidak oke lah aku bermalam aja di jalan ini, kayak mana lah hujan, nanti pasti istriku mengerti. Tidak. Kau pasti pulang. Kalau perlu kau terobos. Kenapa? Karena kau tahu itu hal yang benar. Haleluya. Terobos hujan demi istri, terobos hujan demi keluarga, terobos hujan demi hal yang benar, terobos hujan demi beribadah kepada Tuhan, terobos hujan demi kasih kepada Tuhan, demi melayani Tuhan. Haleluya. Ingat baik-baik dalam hati saudara, Tuhan kita tidak menerima alasan. Lebih baik kita menyatakan ampun, minta ampun pada Tuhan. Lihat bagaimana Adam dan Hawa dihukum Tuhan. Mulai saat ini, klipsis datang. Dalam bahasa Greka, dikatakan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani saya lupa, tapi kesukaran datang padamu. Kenapa? Sederhana. Di mana engkau Adam? Dia tidak datang meminta ampun, dia beralasan. Perempuan itu ya Tuhan, oh ular ini ya Tuhan, oh gajah itu ya Tuhan. Semua terbawa-bawa. Mertua ikut dibawa dalam alasannya, daripada bawa mertua dalam alasan bawa mertua ke gereja. Haleluya. Oh adik saya sakit Pak, makanya gak bisa ke gereja. Bawa sama adikmu yang sakit ke gereja. Kita doakan dia sembuh. Oh gak bisa Pak, ini mesti udah tak sadar lagi, dia mesti dibawa ke IGD. Iya bawa dulu ke IGD. Kita punya banyak ibadah, dari pagi sampai malam ada ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita tidak menerima alasan, nomor satu. Nomor dua, alasan hanya bagi orang yang kalah. Sekarang di GKI Anda tidak dilatih untuk beralasan. Kenapa? Karena Anda tidak dilatih menjadi orang kalah. Ya mengerti katakan amin. Ini GKI baru, tolonglah mengerti. Alasan hanya bagi orang kalah. Amin. Amin. Mana ada orang menang punya alasan. Sebenarnya saya menang ini semuanya adalah karena mertua saya. Mana ada. Kita berkata terima kasih. Betul? Bukan beralasan tapi berterima kasih. Lihat semua yang menang Oscar. Terima kasih kepada. Itu orang menang. Kalau dia kalah baru karena kakiku terpelecok. Makanya jangan beralasan untuk hal yang kecil, jangan beralasan untuk hal yang besar, jangan beralasan untuk tidak ke gereja. Ingat baik-baik, ada roh antusias padamu. Amin. Roh antusias itu datang karena kerendahan hati bahwa kita membutuhkan Tuhan, kerinduan hati bertemu dengan Tuhan, kesukaan hati kita menyenangkan Tuhan. Dan ketiga hal ini harus kita jaga dan lestarikan. Harus bertumbuh dan bertambah di dalam kita. Harus jadi kesaksian yang hidup. Oh cinta kali dia kepada Tuhannya. Harus kita alirkan, kita tularkan kepada sekeliling kita. Dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Amin. Jangan beralasan lagi untuk tidak ibadah. Amin. Kenapa? Karena nomor satu Tuhan kita tidak terima alasan. Nomor dua, alasan hanya bagi orang yang kalah. Dan nomor tiga, alasan adalah tipu daya iblis. Yang membuat kita berputar-putar pada tempat kita. Yang membuat kita berputar-putar pada kebenaran kita padahal kita salah. Yang membuat kita berputar-putar pada kekurangan kita. Jangan. Lebih baik kita minta maaf. Maju terus. Maju. Bergerak. Berubah. Atasi persoalan. Menang atas situasi. Sama-sama kita berkata, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.